Halo guys, ketemu lagi dengan channel Jas Hujan. Beberapa hari yang lalu ada seorang pengunjung di channel saya yang menanyakan apakah TV TCL seri A10 yang saya sedang buatkan videonya pada waktu itu telah support penangkap siaran televisi digital DBV T2. Kebetulan pesanan antena televisi digital saya sudah tiba, jadi saya pikir kenapa nggak sekalian aja saya bikin semacam ya tutorial kecil-kecilan lah untuk pemasangan di TV TCL seri A10. Sekalian juga nanti mungkin cara mencari stasiun-stasiun TV-nya. Jadi antena yang saya beli ini bentuknya imut, hanya unit antenanya itu ya berbentuk kotak. Wow, modelnya udah berbeda dengan jenis antena Yagi yang biasa dipasang di setiap rumah. Nah, nanti untuk lebih detailnya mengenai spesifikasi antena yang dijual di pasar mungkin bisa dibaca di blog saya sudah buatkan juga artikel kecilnya. Walaupun bentuk antena zaman sekarang sudah berubah bentuk menjadi imut seperti ini, namun ada satu yang nggak berubah jika dibandingkan dengan antena-antena yang mungkin dulu pernah kita beli, yakni cara kerjanya. Jadi memang sudah hukum alam bahwa sebuah antena televisi itu sangat ditentukan dari seberapa jauh jarak antara tower stasiun TV atau repeaternya ke posisi di mana antena itu terpasang di rumah kita. Intinya semakin jauh, dan juga jika semakin banyak halangan, misalnya gedung tinggi atau pohon, maka sudah pasti daya tangkap atau kualitas sinyalnya ketika tiba di daerah kita sudah jauh berkurang. Oleh pabrik si pembuat antena yang saya beli ini, mereka memberi label antenanya sebagai antena outdoor dan juga sebagai antena indoor. Nah, makanya saya telah membuat 5 skenario pemilihan lokasi pemasangan. Yang salah satu diantaranya adalah saya akan coba meletakkan antena ini di dalam ruangan di samping TV. Tata cara pemasangan susunan kabelnya ya lumayan mudah untuk dimengerti. Jadi dari unit antena itu sudah tersambung kabel. Nah, ujung kabelnya itu dimasukkan ke salah satu ujung yang ada di power inserter itu. Kemudian ujung satunya lagi power inserter menuju ke arah port di TV. Kemudian lubang power yang ada di power inserter itu akan kita gunakan untuk mengaliri arus listrik voltase lemah yang juga sudah disediakan adapternya. Pihak produsen antena ini juga mengatakan bahwa terdapat booster atau amplifier built-in yang ada di antena ini. Jadi kalau saya perhatikan, kalau secara fisik kemungkinan besar yang dimaksud boosternya itu berada di kotak yang sama di unit antena. Untuk pengetesan pemasangan antena ini, seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa saya menggunakan TV TCL 43 inch seri A10, tapi secara prinsip tata caranya bisa digunakan ke semua TV UHD merek lain. Setelah koneksi semua kabel sudah dipastikan benar, jadi kita tinggal masuk ke
menu pengaturan TV, kemudian kita pilih saluran. Nah, jika pilihan saluran itu belum ada, coba mundur ke beranda, kemudian pilih icon yang berbentuk TV itu yang ada di sisi kiri layar. Kemudian jika ada pemberitahuan bahwa tidak ada sinyal, apakah sudah diaktifkan apa belum, maka silakan pilih OK saja. Nah, sekarang seharusnya pilihan saluran sudah dapat terlihat pada menu pengaturan TV. Kemudian silakan pilih saluran, lalu pilih pindai saluran. Kemudian pada menu pindah saluran, isian negara kawasan itu seharusnya sudah terisi otomatis Indonesia, karena ini terisi pada saat setup pertama kali. Kemudian pilih pencarian otomatis. Kemudian masukkan juga kode pos wilayah tempat kita tinggal. Kemudian yang penting di sini adalah pada menu pilihan penala, pilih antena ya, jangan yang kabel. Lalu menu berikutnya bisa dipilih digital pada menu tipe saluran, atau sekalian digital dan analog. Jadi nanti TV akan mencari langsung kedua-duanya. Hasil untuk skenario pertama yakni meletakkan antena di dalam rumah, lebih spesifik di samping TV, gagal total. Jadi baik stasiun TV analog maupun digital tidak ditemukan sama sekali. Bagi saya pribadi, hal ini menjawab klaim yang seperti yang tadi saya cerita, bahwa kalau antena merek X ini jika digunakan indoor akan dapat mendapatkan sekian puluh channel televisi digital. Mungkin benar, tapi dengan catatan bahwa mungkin si pengguna atau tester tersebut menggunakan data tersebut di wilayah yang memang jangkauan sinyal televisinya masih kuat, misalnya dekat dengan stasiun televisi, ataupun misalnya yang bersangkutan tinggal di apartemen yang lumayan tinggi. Tapi jika antena dengan tipe yang sama digunakan di area lain, misalnya di area sekitar saya tinggal, sudah dapat dipastikan bahwa hasilnya akan jauh berbeda. Bahkan untuk skenario kedua, yakni meletakkan antena ini di area outdoor, sudah di luar ruangan tetapi masih di ketinggian yang tidak terlalu tinggi, hasilnya masih tetap nihil. Jadi stasiun digital tidak ketemu sama sekali, stasiun TV analog juga tidak ketemu sama sekali. Baru pada skenario ketiga lah ditemukan beberapa stasiun televisi analog, sekitar 17 stasiun. Kemudian untuk stasiun televisi digital ditemukan 13 stasiun televisi digital. Untuk televisi siaran analog, semuanya gambarnya tidak ada yang bagus, semua terlihat banyak semut di layarnya. Ada hal yang menarik saat menjalankan skenario keempat, yakni tetap meletakkan antena ini di ketinggian lumayan tinggi, di kamar lantai 2, diletakkan di atas dak, di luar jendela kamar. Saya hanya menggeser 90 derajat ke arah berlawanan jarum jam, berarti saat itu menghadap ke barat. Jumlah televisi stasiun digital yang didapat bertambah menjadi 21 stasiun. Skenario ketiga dan keempat ini seakan-akan menguatkan pendapat bahwa peletakan antena ke posisi yang lebih tinggi akan memberikan probabilitas atau kemungkinan mendapatkan stasiun televisi digital yang lebih banyak. Untuk skenario kelima,
Hasilnya justru malah kebalikannya. Jadi ketika diletakkan ke tiang yang saat ini digunakan oleh antena televisi yang saya gunakan saat ini, hasilnya malah tidak bagus. Jumlah stasiun televisi digital yang didapat malah berkurang. Bagi teman-teman yang jeli mungkin akan menemukan gambar yang ada di layar itu agak aneh gitu ya. Jadi memang benar, dari beberapa stasiun TV itu materi siarannya itu tertangkap sinyalnya oleh oleh TV tuner yang ada di TV kita itu dengan rasio 4:3. Sementara kalau TV 4K yang kita punya ini, layarnya itu dioptimalkan untuk menampilkan gambar dengan rasio lebar layar 16:9. Makanya di sisi kiri dan kanan layar itu ada bidang yang kosong. Sebetulnya sih nggak ada yang salah dengan mode layar 4:3 ini, cuman kayaknya sih kalau bagi saya agak-agak kurang enak aja dilihat di mata gitu. Lalu bagaimana caranya agar layar terisi penuh sehingga lebih enak dilihat di mata? Untungnya di TCL seri A10 dan juga hampir seluruh TV UHD yang pernah saya lihat mempunyai fasilitas untuk merubah mode layar ke lebar yang lebih menyenangkan untuk dilihat. Jadi caranya cukup mudah kalau di TCL. Silakan masuk ke stasiun TV digital yang tidak dirubah mode layarnya. Kemudian pilih ikon roda gigi yang ada di remote untuk masuk ke menu pengaturan. Kemudian pilih menu gambar, lalu pilih pengaturan lanjut, kemudian pilih pengaturan layar, kemudian pilih mode layar, baru rubah pilihan 4:3 menjadi zoom 16:9. Kalau teman-teman perhatikan di sana ada pilihan lain selain zoom 16:9. Di antaranya ada rasio 16:9, kemudian ada zoom ke atas 16:9, kemudian juga ada mode layar 14:9. Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau pilihan rasio 16:9 itu gambar asli, maksudnya layar aslinya itu ditarik ke kiri dan ke kanan sehingga full menempati bidang layar TV, tapi tinggi layar itu tidak dirubah. Jadi akan menyisakan ruang di atas dan di bawah, jadi kosong. Sementara kalau rasio zoom ke atas 16:9 itu mirip dengan rasio 16:9. Bedanya hanya gambar yang sudah ditarik ke kiri dan kanan itu digeser ke atas menempati sisi yang paling atas dari layar. Dampaknya adalah menyisakan sisa banyak ruang di bawah layar. Kalau dari sisi penampilan, memang pemilihan zoom 16:9 itu menurut saya paling enak dilihat untuk mata. Tetapi bukan berarti tanpa kelemahan. Jadi ternyata kalau stasiun televisi tersebut mempunyai, suka lihat kan tuh teman-teman running text yang suka ada di bawah ya. Nah, kalau kita pilih zoom 16:9, itu running text-nya nggak akan kelihatan.
Jadi karena dia ada di bawah layar, jadi supaya running text-nya tetap kelihatan, berarti pilihan yang paling pas adalah rasio 16:9 atau zoom ke atas 16:9. Itu aja sih bedanya. Kalau buat saya sendiri, kenapa saya nggak begitu suka rasio 16:9? Karena itu tadi, jadi objek atau gambar yang sedang tampil itu seperti tertarik ke kiri dan kanan, membuat seperti lebih lebar gitu loh. Jadi kalau misalnya orang yang sedang diwawancara, maka badan orang itu seperti lebih lebar, jadi nggak proporsional lagi. Salah satu perbedaan lain dari televisi digital terestrial dibandingkan dengan televisi analog terestrial adalah pada televisi digital, maka sinyal televisinya juga bisa ditambahkan metadata. Jadi nama stasiun TV itu sudah akan otomatis tampil di daftar TV yang ada di televisi kita. Sedangkan yang analog masih tertulis nama channelnya itu nomor channel dan namanya itu nama masih default, misalnya 0001 gitu. Tapi nggak usah khawatir, di hampir semua TV yang saya ketahui sih punya fasilitas untuk mengedit stasiun-stasiun TV yang sudah berhasil ditangkap oleh TV tunernya. Untuk TCL seri A10 bisa dilakukan dengan masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih saluran, kemudian pilih pengaturan saluran, baru pilih stasiun televisi analog yang hendak dirubah namanya. Oke guys, demikian tadi beberapa tips tentang pemilihan lokasi pemasangan antena, kemudian juga cara men-scan atau mencari sinyal stasiun televisi digital, dan juga cara merubah mode layar. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Jas Sujang.